Toxic Work Environment Analysis on Apple Employees by Maharani Putri Dinanti NPM 83. Kalian tahu kan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang ada dalam perusahaan. Salah satu yang perlu diperhatikan agar SDM dapat berkembang adalah dengan cara memperhatikan lingkungan kerja karyawan dalam perusahaan. Sebab lingkungan kerja yang kurang menyenangkan dapat mengakibatkan karyawan memiliki performa yang buruk atau menurun. Lingkungan kerja sendiri berarti situasi keadaan di mana karyawan melakukan pekerjaan setiap hari. Walaupun lingkungan kerja merupakan faktor penting serta dapat mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi saat ini masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan kerja di sekitarnya. Perusahaan seperti Apple harusnya membuat lingkungan kerja yang baik. Namun, pada tahun 2020, survei Band menunjukkan bahwa Apple merupakan salah satu perusahaan dengan tingkat burnout yang tinggi. Dilansir oleh Inc., penyebab burnout karyawan Apple adalah karena faktor lingkungan kerja berupa diskriminasi, pelecehan seksual, dan juga ketidakadilan upah. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berkantor di Cupertino, California. Apple sendiri didirikan oleh Steve Jobs pada bulan April 1976. Apa yang terjadi pada Apple employee? Yang pertama ada ketidakadilan upah. Sekitar 2.000 karyawan Apple memilih untuk mengikuti survei. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ada kesenjangan upah 6% di antara gaji pria dan juga wanita yang menanggapi survei. Bukan hanya itu. Mereka dievaluasi berdasarkan waktu panggilan dan kepuasan pelanggan. Tidak adil, bukan? Seperti banyak peran jam di Apple, orang-orang dengan skor yang tinggi akan mendapatkan jadwal, promosi, dan peluang yang lebih baik. Berikutnya ada dugaan pelecehan seksual. Seorang pekerja retail melaporkan pelecehan seksual kepada pemimpin toko. 5 akun anonim juga menjadi sasaran diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Berikutnya ada diskriminasi gender. Seseorang melaporkan bahwa terdapat minoritas wanita yang parah di departemennya. Pada pertemuan akan ada 2 hingga 5 wanita dari 30 hingga 40 orang pria. Laporan terabaikan oleh HRD. Selama ini pegawai tidak diam saja kok. Mereka melapor ke HRD. Namun menurut HRD tidak ada resolusi atau tindakan yang sebenarnya karena tidak ada kebijakan Apple yang dilanggar. Padahal HRD Apple telah mengganggu upaya karyawan untuk mengumpulkan data upah dan dalam setiap kejadian keluhan mereka ditanggapi dengan diam atau tanpa balasan. Reaksi dan aksi karyawan Apple terhadap isu yang ada, sekelompok karyawan meluncurkan Apple II. Apple II sendiri merupakan sebuah kampanye untuk mengumpulkan dan berbagi pengalaman karyawan saat ini dan masa lalu tentang ketidakadilan, intimidasi, dan pelecehan. Dengan munculnya gerakan Apple II dalam kesaksian yang sebagian besar anonim dari 500 karyawan, banyak yang bekerja di lebih dari 500 toko retail global Apple. Analisis mendalam tentang kasus Apple. Dalam penelitian Russell dan kawan-kawan dikatakan bahwa berikut faktor-faktor tempat kerja yang beracun. Yang pertama pelecehan, kedua intimidasi, dan juga pengucilan.
Keempat, masalah lingkungan kerja Apple termasuk dalam 3 faktor yang tertera. Yang pertama, tadi ada ketidakadilan upah yang dialami karyawan Apple yang merupakan salah satu bentuk intimidasi. Sebab karyawan Apple merasa tertekan terhadap sistem yang ada, yaitu mereka dievaluasi berdasarkan waktu panggilan dan kepuasan pelanggan. Dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh karyawan juga termasuk dalam faktor pelecehan di tempat kerja. Hal ini didukung dengan fakta bahwa pelaku pelecehan tersebut berada di lingkungan kerja serta pelaku mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Berikutnya, diskriminasi gender yang dilaporkan oleh sumber dapat mengakibatkan pengucilan. Hal ini didukung oleh faktor ketiga. Ketidaksetaraan gender ini berlanjut menjadi diskriminasi gender yang berakibat pada pengurangan dan peniadaan kesempatan bagi karyawan. Banyak laporan yang masuk ke HRD Apple, namun banyak laporan yang tidak ditanggapi. Hal ini termasuk intimidasi, sebab intimidasi dapat berupa ancaman kesejahteraan dan juga keacuhan. Seorang pelapor merasa terintimidasi sebab ia takut tidak mendapatkan promosinya. Solusi bagi Apple. Yang pertama, memperkuat rasa tanggung jawab dengan menggunakan program kotak saran anonim di mana orang bisa memberikan saran secara anonim. Yang kedua, membangun kembali rasa aman dengan kebantuan pihak ketiga, seperti psikolog misalnya. Dan yang ketiga ada promosi diversitas melalui perayaan hari penting seperti Hari Wanita, Hari Ibu, dan hari-hari lainnya. Kesimpulannya adalah untuk memastikan kinerja dan kepuasan yang optimal oleh seorang karyawan, lingkungan tempat mereka bekerja harus mendukung dalam hal menawarkan dukungan fisik, sosial, emosional, dan juga psikologis. Terima kasih.